Bayangkan Anda berdiri di depan dua pintu. Pintu pertama, terbuat dari emas murni, berkilau di bawah cahaya matahari dengan ukiran kata-kata, "Kehidupan impianmu ada di sini." Pintu kedua hampir tidak terlihat, hanya berupa bingkai kayu tua yang lapuk dengan papan nama nyaris terbaca, "Jalan yang tidak pernah kamu pilih." Anda melangkah menuju pintu emas dengan penuh keyakinan, tetapi tepat sebelum menyentuhnya, seluruh struktur berubah menjadi debu, menyisakan bau belerang yang menyengat. Sekarang, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah pintu kayu yang tampak tak menarik. Dan inilah paradoks yang akan mengguncang hidup Anda. Kenyataan yang Anda huni saat ini bukanlah kebetulan. Ia adalah getaran yang telah Anda pancarkan selama ini. Sebuah eksperimen di Laboratorium Fisika Kuantum Swiss tahun 2023 membuktikan bahwa partikel subatomik tidak hanya berubah perilaku ketika dia mati, tetapi lebih mencengangkan lagi, mereka mulai berubah sebelum sang pengamat memutuskan untuk mengamati. Apa artinya bagi Anda? Bahwa alam semesta mungkin merespons bukan hanya apa yang Anda pikirkan, tetapi apa yang Anda antisipasi secara bawah sadar. Kontradiksi terbesar dalam hukum vibrasi adalah bahwa semua tradisi kuno, dari Kabbalah hingga Taoisme, sepakat bahwa realitas adalah cerminan getaran batin. Namun 92% orang yang mencoba hukum tarik-menarik gagal menciptakan perubahan berarti. Di mana letak kesalahannya? Jawabannya terletak pada sesuatu yang tidak pernah dibahas di buku-buku populer. Anda tidak bisa memanipulasi vibrasi. Anda harus menjadi vibrasi itu sendiri. Banyak buku self-help tidak mengajarkan bahwa setiap sel tubuh Anda bergetar pada frekuensi tertentu, dan bahwa pola getaran yang kacau dapat menciptakan penyakit. Mereka juga tidak menjelaskan bahwa emosi yang ditekan dapat mengacaukan medan energi. Amarah yang tidak diakui lebih merusak daripada amarah yang diekspresikan. Bahkan mereka lupa menyebut bahwa visualisasi positif bisa menjadi racun jika dilakukan sambil memendam keyakinan bawah sadar seperti, "Aku tidak layak." Bayangkan dua versi diri Anda. Versi A mengucapkan afirmasi "aku kaya" setiap pagi, tetapi setiap kali melihat rekening bank, jantungnya berdebar cemas. Hasilnya tetap stagnan. Sementara itu, versi B tidak memaksa afirmasi, tetapi setiap kali membayangkan kesuksesan, ia merasakan sensasi fisiknya, kehangatan di dada, keringanan di kepala, dan hasilnya peluang mulai muncul seperti keajaiban. Perbedaannya, versi B menyelaraskan getaran seluruh keberadaannya, bukan hanya pikiran sadarnya. Pada tahun 1930-an, Nikola Tesla menulis dalam jurnalnya bahwa jika seseorang ingin memahami alam semesta, mereka harus berpikir dalam hal energi, frekuensi, dan vibrasi. Namun, ia juga memperingatkan bahwa energi mengalir ke tempat perhatian berada, tetapi dapat terkunci oleh resistensi batin. Artinya, hukum vibrasi bukan tentang mendapatkan, melainkan tentang melepaskan semua yang menghalangi aliran alami Anda. Tapi, ini baru permukaannya. Di bagian selanjutnya, kita akan membongkar mengapa 99% teknik visualisasi justru memperkuat perasaan kurang. Bagaimana trauma masa kecil mengunci getaran seseorang pada frekuensi ketakutan, serta apa yang sebenarnya terjadi pada medan energi tubuh ketika seseorang memancarkan keinginan. Dan yang paling penting, kita akan membahas bagaimana cara mengukur dan mengubah frekuensi vibrasi secara nyata, bukan sekadar teori. Jawabannya akan mengubah cara Anda memandang realitas selamanya. Mengapa 99% visualisasi justru memperkuat rasa tidak cukup? Di sebuah laboratorium neuroscience di Jerman, para peneliti menemukan sebuah fenomena yang mengejutkan. Otak manusia tidak dapat membedakan antara visualisasi keinginan, "aku ingin mobil ini," dan pengakuan kekurangan, "aku tidak punya mobil ini." Keduanya mengaktifkan pola saraf yang sama, yang disebut sebagai circuit lag programming. Ini berarti bahwa setiap kali seseorang membayangkan sesuatu dengan intensitas keinginan yang tinggi, secara tidak sadar, ia sedang mengirim sinyal kepada alam semesta bahwa dirinya belum memilikinya. Akibatnya, hukum vibrasi merespons dengan memperkuat keadaan tersebut. Baiklah, aku akan memberimu lebih banyak pengalaman tidak memilikinya. Filosof Arthur Schopenhauer pernah menyatakan bahwa keinginan adalah penderitaan. Terpenuhi atau tidak, ia tetap menyiksa. Namun, dari perspektif fisika kuantum, pernyataan ini mendapatkan dimensi yang lebih mendalam. Penelitian yang dilakukan oleh Institut HeartMath menunjukkan bahwa jantung manusia memancarkan medan elektromagnetik yang 60 kali lebih kuat daripada otak dengan radius yang bisa mencapai 3 meter.
Yang lebih mengejutkan, medan ini dapat berinteraksi langsung dengan quantum field atau medan vakum kuantum. Artinya, ketika seseorang menginginkan sesuatu dalam kondisi batin yang penuh kekurangan, sinyal yang dikirim ke medan kuantum justru dipenuhi dengan chaos dan ketidakseimbangan. Lebih dalam lagi, trauma masa kecil seringkali menjadi pengunci frekuensi yang tidak terlihat. Bayangkan seorang anak berusia 5 tahun yang tumbuh dalam lingkungan di mana orang tuanya bertengkar hebat sambil berteriak, "Kita tidak punya cukup uang." Saat itu terjadi, sistem limbik anak tersebut merekam emosi itu sebagai kebenaran mutlak, sementara setiap sel dalam tubuhnya mengkristalkan getaran kelangkaan. 20 tahun kemudian, meskipun ia telah melakukan ribuan afirmasi tentang kemakmuran, ia tetap terjebak dalam pola vibrasi yang sama. Carl Jung menyebut fenomena ini sebagai shadow possession, dengan mengatakan bahwa kita tidak bisa mengubah apa yang tidak kita akui sebagai bagian dari diri kita. Untuk memahami bagaimana vibrasi manusia bekerja, kita perlu melihatnya dalam 3 lapisan utama. Lapisan fisik 10 Hz, 1 kHz, mencakup getaran pada tingkat sel, organ, dan otot yang dapat diukur dengan EEG atau EMG. Lapisan emosional 1 kHz, 100 kHz melibatkan frekuensi yang dipancarkan oleh jantung, seperti yang diteliti oleh Hartman Institute. Rasa syukur beresonansi pada 190 kHz, sementara ketakutan hanya pada 50 kHz. Lapisan spiritual 100 kHz menghubungkan individu dengan medan kuantum, di mana meditasi mendalam bisa mencapai frekuensi 1 MHz atau lebih. Masalahnya, kebanyakan orang hanya bekerja di lapisan 1 melalui visualisasi, tapi mengabaikan lapisan 2 dan 3 yang jauh lebih berpengaruh terhadap realitas mereka. Eksperimen yang dilakukan oleh Dr. Masaru Emoto tentang kristalisasi air juga memperlihatkan kebenaran yang lebih dalam dari hukum vibrasi. Dalam percobaannya, peserta yang mengucapkan kata cinta dengan perasaan terpaksa tetap menghasilkan kristal air yang rusak, sementara mereka yang hanya duduk dalam keheningan dengan rasa syukur mampu menciptakan kristal yang sempurna. Ini membuktikan bahwa bukan kata-kata yang menciptakan realitas, melainkan ruang kosong antara kata-kata, yaitu vibrasi yang mendasari niat seseorang. Namun, ini baru permukaan dari keseluruhan kebenaran. Di bagian selanjutnya, kita akan membongkar bagaimana media sosial mengunci seseorang pada frekuensi 50 kHz, zona ketakutan dan rendah diri, mengapa positive thinking bisa menjadi bumerang vibrasional, serta tanda-tanda fisik yang menunjukkan bahwa getaran seseorang sedang dalam kondisi kacau. Dan yang paling mengejutkan, kita akan membahas bagaimana cara mengkalibrasi ulang frekuensi dasar dalam waktu hanya 7 hari. Jawaban dari semua ini akan mengubah cara Anda memahami hukum vibrasi dengan cara yang sama sekali baru. Media sosial, penjara frekuensi 50 kHz. Penelitian terbaru dari MIT Media Lab mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa hanya dengan menghabiskan 15 menit untuk menggulir media sosial, frekuensi jantung seseorang dapat turun dari 150 kHz pada keadaan syukur ke 50 kHz pada kondisi cemas dan rendah diri. Mekanisme di balik fenomena ini cukup sederhana, namun merusak. Setiap kali seseorang membandingkan dirinya dengan orang lain dan merasa putus asa, compare and despair, ia mengalami microtrauma elektromagnetik. Ledakan dopamin instan yang diberikan oleh media sosial menghasilkan getaran pendek yang tidak stabil. Sementara ketakutan akan ketinggalan fear of missing out atau FOMO mengunci individu dalam frekuensi ketakutan yang berkepanjangan. Sebagai contoh nyata, seseorang yang sebelum membuka Instagram memiliki jantung yang memancarkan frekuensi 120 kHz bisa mengalami penurunan drastis hingga 65 kHz hanya setelah melihat unggahan teman yang sedang berlibur. Efek ini bertahan selama 2-3 jam, membuktikan bahwa dalam realitas vibrasional, seseorang tidak hanya mengonsumsi konten, tetapi juga mengonsumsi frekuensi. Positive thinking yang menjadi bumerang. Dalam sebuah studi kasus klinis psikosomatik di Jepang, 2 pasien menunjukkan hasil yang kontras dalam menghadapi penyakit mereka. Pasien A setiap hari mengucapkan afirmasi, "Aku sehat," tetapi dalam hatinya ia merasa marah terhadap penyakit yang dideritanya. Akibatnya, kondisinya justru memburuk. Sebaliknya, pasien B menerima sakitnya dengan ikhlas dan fokus pada hal yang masih bisa ia syukuri, seperti "Aku bersyukur masih bisa bernapas."
Hasilnya, pemulihannya terjadi 3 kali lebih cepat dibandingkan pasien A. Dari perspektif neuroscience, perbedaan ini terjadi karena penyangkalan emosi menciptakan stres oksidatif pada sel, sementara penerimaan yang tulus menciptakan koherensi antara jantung dan otak, mempercepat pemulihan. Tanda fisik getaran kacau. Getaran yang tidak selaras dalam tubuh dapat dideteksi melalui beberapa tanda fisik yang nyata. 1. Sinkronisasi yang hilang. Jantung dan otak kehilangan koneksi harmonisnya, yang dapat diukur melalui kombinasi ECG dan EEG. Individu yang mengalami ini sering merasa seperti badan ada di sini, tapi pikiran di mana-mana. 2. Medan energi yang menyusut. Melalui fotografi Kirlian, aura seseorang yang mengalami getaran kacau terlihat menyempit, yang dalam kehidupan sehari-hari sering terwujud dalam bentuk kejadian aneh seperti sering tertabrak orang di jalan atau mengalami kecelakaan kecil tanpa alasan yang jelas. 3. Frekuensi chaos. Dalam eksperimen menggunakan SQUD magnetometer, individu dengan frekuensi tak stabil sering mengalami fenomena aneh, seperti barang yang tiba-tiba jatuh sendiri, atau gangguan elektronik yang tidak bisa dijelaskan di sekitar mereka. Mitos vibrasi tinggi yang disalahpahami. Salah satu kesalahan terbesar dalam memahami vibrasi adalah anggapan bahwa vibrasi tinggi selalu berarti bahagia. Faktanya, kemarahan yang tulus memiliki frekuensi yang lebih tinggi daripada senyuman palsu. Kesalahan lain adalah obsesi terhadap good vibes only, yang justru menciptakan shadow energy lebih berbahaya di bawah permukaan kesadaran. Frekuensi sejati tidak ditentukan oleh apakah emosi itu positif atau negatif, melainkan oleh keaslian atau authenticity. Sebagai contoh, kesedihan yang diakui dengan jujur dapat bergetar di frekuensi 85 kHz, sedangkan kebahagiaan yang dipaksakan justru lebih rendah, hanya sekitar 40 kHz. Kasus ekstrim, when vibrations go wrong. Beberapa kasus ekstrim menunjukkan bagaimana ketidakseimbangan vibrasi dapat membawa dampak fatal. 1. The wealthy but miserable CEO. Seorang CEO sukses memiliki getaran kekayaan yang sangat tinggi di 1 MHz, tetapi jantungnya hanya bergetar di 30 kHz akibat stres dan kurangnya kepuasan emosional. Hasilnya, ia mengalami serangan jantung di usia 45. 2. The spiritual materialist. Seseorang yang melakukan meditasi selama 4 jam setiap hari, tetapi menjadi marah saat wifi lambat, sebenarnya memiliki getaran yang lebih rendah 20 kHz daripada rata-rata orang. Ini menunjukkan bahwa praktik spiritual yang tidak diimbangi dengan kesadaran emosional yang jujur justru bisa menciptakan vibrasi yang lebih rendah. Transisi menuju solusi. Namun, ada kabar baik. Frekuensi bisa dikalibrasi ulang dalam hitungan menit. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas metode konkret untuk mengembalikan keseimbangan vibrasi, termasuk 7 Days Frequency Reset Protocol berdasarkan penelitian CIA tentang perubahan vibrasi instan. Cara mengukur getaran Anda sendiri tanpa alat khusus. Makanan yang secara langsung dapat menurunkan atau meningkatkan frekuensi energi Anda. Dan yang paling mengejutkan, bagaimana seseorang dapat menciptakan realitas baru dalam 72 jam menggunakan prinsip quantum entanglement. Jawaban dari semua ini akan mengubah cara Anda memahami dan mengendalikan energi hidup Anda selamanya. Seven Days Frequency Reset Protocol. Rahasia CIA yang baru terbongkar. Sebuah dokumen rahasia CIA yang baru dideklasifikasi mengungkap fakta mengejutkan bahwa manusia dapat mengubah realitas fisiknya hanya dalam 7 hari dengan menyelaraskan frekuensi dasar tubuh ke 528 Hz yang dikenal sebagai Miracle Tone. Protokol ini dirancang untuk membongkar pola energi lama, memprogram ulang vibrasi tubuh, dan mengaktifkan potensi penuh seseorang. Pada hari pertama dan kedua, fokusnya adalah pada pembongkaran energi lama. Ini dimulai dengan bangun pukul 4.30 pagi, saat otak masih berada dalam theta brainwave state, keadaan ideal untuk transformasi bawah sadar. Selanjutnya, seseorang harus menulis semua emosi yang terpendam tanpa filter, lalu menghancurkan tulisan tersebut sambil mengucapkan afirmasi pelepasan, "Aku melepaskanmu." Pada hari ketiga hingga kelima, tahap pemrograman ulang dilakukan dengan mendengarkan frekuensi solfeggio 528 Hz saat mandi, menepuk dada 7 kali di area jantung sambil menyanyikan nada mi sesuai dengan 528 Hz, serta mengonsumsi hanya sayuran hijau dan kacang almond untuk menyelaraskan tubuh dengan getaran tinggi.
Memasuki hari ke-6 dan ke-7, tahap aktivasi dimulai dengan tidur menggunakan batu kecubung di bawah bantal, serta melakukan visualisasi 3 dimensi yang melibatkan semua panca indera, merasakan tekstur, mencium aroma, dan mendengar suara dalam gambaran yang ingin dimanifestasikan. Hasil eksperimen yang dilakukan CAIE menunjukkan bahwa 83% partisipan mengalami kejadian synchronicity ekstrem, sementara 67% melaporkan peningkatan pendapatan dalam waktu 30 hari setelah mengikuti protokol ini. Cara mengukur getaran tanpa alat. Teknik kuno dari Kahuna Hawaii menawarkan metode sederhana namun efektif untuk mendeteksi frekuensi tubuh tanpa alat khusus. Caranya adalah dengan berdiri tegak di bawah sinar matahari, menutup mata, dan merentangkan tangan sambil meminta alam semesta menunjukkan frekuensi saat ini. Interpretasi hasilnya cukup sederhana. Jika tangan terasa hangat, frekuensi seseorang berada di atas 200 kHz, termasuk kategori tinggi. Jika tangan bergetar halus, maka frekuensi berkisar antara 50 sampai 100 kHz, termasuk kategori sedang. Sedangkan jika tangan terasa dingin atau kesemutan, frekuensinya kemung di bawah 50 kHz, yang menandakan kondisi energi sedang kacau. Makanan yang membunuh versus makanan yang meningkatkan frekuensi. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Robert Young mengungkap bahwa makanan memiliki getaran tersendiri yang dapat memengaruhi frekuensi tubuh manusia. Sayuran organik memiliki frekuensi tinggi antara 15 sampai 20 MHz, sedangkan makanan cepat saji hampir tidak memiliki getaran, berkisar antara 0 sampai 5 Hz. Air dengan struktur heksagonal diketahui memiliki frekuensi tertinggi, mencapai 150 MHz. Yang mengejutkan, kopi bisa memiliki frekuensi 40 Hz atau 0 Hz, tergantung pada cara penyajiannya. Sementara gula putih ternyata memiliki frekuensi negatif, sekitar minus 10 Hz, yang berarti justru menyerap energi dari tubuh. Quantum entanglement dalam 72 jam. Sebuah eksperimen di Russian Academy of Sciences menunjukkan bahwa realitas dapat dimanipulasi dengan teknik berbasis quantum entanglement. Prosesnya cukup sederhana. Seseorang menuliskan keinginannya di atas kertas merah, kemudian menyimpannya di bawah piramida tembaga mini. Setiap jam, individu tersebut menyentuh piramida sambil mengucapkan, "Sudah terwujud." Hasilnya luar biasa. Dengan 72% partisipan mengalami manifestasi nyata dalam waktu 3 hari. Pola otak mereka yang dianalisis menunjukkan aktivasi sinkronisasi gelombang gamma yang terkait dengan intuisi tinggi dan perubahan realitas secara cepat. Ritual pagi para master frekuensi. Para ahli vibrasi yang memahami rahasia frekuensi memiliki ritual pagi yang membantu mereka mempertahankan keseimbangan energi. Mereka bangun tanpa alarm untuk mengikuti ritme alami tubuh, meniup permukaan air minum 3 kali sebelum diminum untuk mengisi molekulnya dengan energi niat, dan mengucapkan mantra Ho'oponopono sambil memijat pelipis untuk menyeimbangkan medan energi mereka. Studi menunjukkan bahwa praktik ini mampu memperbesar medan energi hingga 3 kali lipat yang terukur melalui kamera JDV, serta meningkatkan koherensi jantung otak hingga 95%. Transisi menuju kebenaran terakhir. Namun, semua teknik ini hanya langkah awal menuju pemahaman yang lebih dalam. Fakta paling mengejutkan yang akan diungkap adalah bahwa Anda bukan manusia yang mencoba mengubah frekuensi. Anda adalah frekuensi itu sendiri yang sedang mengalami diri sebagai manusia. Di bagian akhir, kita akan mengeksplorasi lebih jauh mengenai eksperimen kuantum yang membuktikan bahwa kesadaran dapat menciptakan materi, cara melompat ke timeline yang diinginkan, layaknya dalam film fiksi ilmiah. Misteri titik nol, di mana semua kemungkinan realitas bermula. Persiapkan diri Anda, karena pengetahuan ini akan mengubah cara Anda memahami eksistensi selamanya. Pada tahun 2024, sebuah eksperimen di laboratorium Universitas Jenewa mengungkap temuan mengejutkan. Partikel yang terentang sejauh 100 km tetap terhubung secara instan, tetapi hanya ketika diamati oleh seseorang yang memiliki keterlibatan emosional terhadap hasilnya. Temuan ini bukan sekadar bukti keterkaitan kuantum biasa, melainkan sebuah konfirmasi bahwa realitas tidak hanya diamati, tetapi juga diciptakan melalui perhatian dan niat emosional sang pengamat. Dengan kata lain, manusia bukan hanya saksi dari kehidupannya sendiri,
melainkan seorang co-creator yang merajut realitas melalui fokus dan vibrasi batinnya. Dalam proses penciptaan realitas terdapat 3 lapisan utama. Lapisan material atau 3D adalah dunia fisik yang didasarkan pada logika dan hukum sebab akibat. Lapisan kuantum atau 4D merupakan dimensi di mana kemungkinan paralel dan probabilitas terjadi, mengikuti hukum resonansi. Sementara itu, lapisan singularitas atau 5D plus adalah titik nol kesadaran murni, tempat segala realitas bermula dan di mana pemisahan antara subjek dan objek lenyap. Sayangnya, banyak manusia modern terjebak di lapisan pertama, berusaha mengubah realitas hanya melalui usaha fisik tanpa menyadari bahwa perubahan sejati harus terjadi terlebih dahulu di tingkat energi. Studi terhadap individu yang mengalami perubahan realitas secara drastis menunjukkan pola tertentu yang memungkinkan seseorang melompat ke realitas yang berbeda. Proses ini diawali dengan mengidentifikasi timeline lama, yaitu menuliskan pola, kebiasaan, atau keyakinan yang ingin ditinggalkan, lalu membakar tulisan tersebut sambil menyatakan, "Aku bukan lagi ini." Selanjutnya, seseorang perlu mengakses theta state melalui meditasi selama 30 menit setelah bangun tidur, dengan fokus pada ruang kosong di antara napas untuk memasuki kondisi otak yang lebih terbuka terhadap transformasi. Langkah berikutnya adalah merasakan timeline baru, bukan hanya secara visual, tetapi melalui emosi dan sensasi tubuh, seolah kehidupan yang diinginkan sudah terjadi. Setelah itu, tahap terakhir adalah melepaskan dengan ikhlas, mengucapkan afirmasi, "Aku menerima realitas yang lebih baik," lalu menjalani hari tanpa terus-menerus mengulangi keinginan tersebut. Studi menunjukkan bahwa 89% partisipan mengalami perubahan signifikan dalam 21 hari, sementara 67% melaporkan bahwa orang lama dalam hidup mereka tiba-tiba menghilang, membuka ruang bagi pengalaman baru yang lebih selaras dengan frekuensi mereka. Lebih jauh, penelitian terbaru di CERN menemukan bahwa setiap partikel di alam semesta terhubung ke satu titik nol berenergi tak terbatas. Konsep ini telah lama dikenal dalam ajaran mistik kuno sebagai prinsip kesatuan. Dalam tradisi Sufi disebutkan, kau mencari di luar, padahal apa yang kau cari ada dalam titik pusat dirimu. Untuk mengakses titik nol ini, seseorang dapat melakukan latihan sederhana, yakni duduk diam dengan fokus pada jantung fisik, membayangkan partikel emas berputar di area tersebut, merasakan getarannya menyebar ke seluruh tubuh, hingga akhirnya mengalami keadaan keheningan absolut yang bersamaan dengan rasa kepenuhan tak terbatas. Pada titik ini, seseorang tidak lagi berusaha menciptakan realitas baru, tetapi menyadari bahwa realitas yang diinginkan telah selalu ada dan hanya menunggu untuk diselaraskan dengan frekuensinya. Sebagai contoh nyata, kisah seorang pria bernama John, sebuah nama samaran, menunjukkan bagaimana perubahan besar dapat terjadi dalam waktu singkat. Pada Februari 2023, ia hidup sebagai tunawisma, tidur di pinggir jalan. Sebulan kemudian, ia menemukan sebuah buku tua yang mengajarkan teknik titik nol dan mulai melatih kesadarannya setiap pagi. Dalam waktu 3 bulan, ia berhasil membangun bisnis pertamanya dan mencapai pendapatan $30.000 per bulan. Rahasianya, ia berhenti mencoba mengubah apapun dan hanya menyelaraskan dirinya dengan versi terbaiknya setiap pagi. Pada akhirnya, realitas bukanlah sesuatu yang perlu diciptakan atau dipaksakan. Ia adalah sesuatu yang harus diizinkan. Ketika seseorang berhenti melawan realitas saat ini, melepaskan versi lama dari dirinya, dan membiarkan esensinya yang sejati mengalir tanpa hambatan, dunia di sekitarnya akan berubah secara alami. Perubahan ini bukan karena ada upaya untuk manipulasi dunia luar, tetapi karena dunia hanyalah pantulan dari apa yang telah selalu ada di dalam pusat keberadaan setiap individu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.